di sini cukup unik ya. Di sini mirip batu prasasti, warna kotak gitu ya, kotak, dan kemungkinan ada jejak-jejak yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Tepatnya kita memang berada di lereng Gunung Anjas-Moro ya. Nama Anjas-Moro ini sangat melegenda tentang cerita balik tradisi perang Paregreg Kerajaan Majapahit, yaitu cerita Damarwulan. Nah, seorang itu masuk ke dalam tanah ya, memasuk dalam perut bumi, sehingga yang seperti sosok ular naga ini kemudian di sini tidak terlihat lagi, melainkan dari sana, dan di sini tidak terlihat lagi, melainkan di sana juga ada semacam saluran atau kemungkinan jalan kuno ya, jalan tapak kuno menuju ke area lorong-lorong. Maka kita menelusuri lorong itu ada guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Nah, teman-teman sekalian, kita akan menelusuri ya. Menurut cerita tutur warga masyarakat di sini ada semacam ular naga raksasa bertapa membatu di jejak bekas perkampungan kuno Kerajaan Majapahit. Nah, batu-batu di sini cukup unik ya. Di sini mirip batu prasasti, warna kotak gitu ya, kotak, dan kemungkinan ada jejak-jejak yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Tepatnya kita memang berada di lereng Gunung Anjas-Moro ya. Nama Anjas-Moro ini sangat melegenda tentang cerita di balik tradisi perang Paregreg Kerajaan Majapahit, yaitu cerita Damarwulan. Nah, seorang budak atau abdi yang ternyata dalam cerita ini bersanding dengan Ratu Kencana Wungu, termasuk menikahi putri Anjas-Moro ya, seorang putri dari Patih Logender, termasuk kemudian kedua istri Minak Jinggo, Dewi Puyengan dan Dewi Wahita, itu juga berhasil diboyong dinikahi juga dengan Damarwulan. Cerita ini cukup unik ya, karena pada masa Majapahit itu sebenarnya masyarakat terbagi dari lapisan-lapisan catur warna, yaitu kasta, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun ternyata dalam cerita Damarwulan ini, seorang abdi yang awalnya adalah abdi dari Patih Logender ini ternyata bersanding dengan seorang Ratu Kencana Wungu dari Majapahit. Artinya kisah ini tentu sangat luar biasa sekali ya. Nah, kita masuk ke semacam ada sarang ular naga atau semacam apa namanya, lubang dari perut bumi ya. Nah, ini memang kondisinya seperti ini. Namun bagaimanapun juga kita mencoba meneliti bebatuan yang ada di sini, ini cukup unik dan cukup menarik. Coba bayangkan batu ini seperti kacang ya, seperti kacang, karena ada semacam jalur di tengah seperti kacang raksasa. Nah, kita akan mencoba ke arah sana dan memasuki lorong atau gua rahasia yang ada di sana ya. Dan ternyata kita juga tidak membawa senjata ya, atau sabit atau apa ya. Kemudian juga memang ada banyak ular beneran ya, dan kita tetap harus hati-hati dan berdoa ya. Coba di sini kita memasuki semacam ada semacam gerbang gaib ya. Coba kita izin dulu sama leluhur. Maaf, izin sowan. Nah, kita masuk teman-teman. Coba pelan-pelan, semoga selamat ya. Lah, rahayu. Jadi kita masuki lubang tanpa gerbang. Gate not gate. Coba kita sama berdoa ya, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kita memasuki area lorong rahasia. Ternyata di situ ya ada semacam apa namanya, memanjang seperti tubuh ular raksasa yang membatu ya. Di bawah rumpun bambu ini sama tanah aluvial ya. Jadi tanah aluvial di lereng-lereng Gunung Anjas-Moro ini tanah aluvial teman-teman. Jadi tanah aluvial inilah yang kemudian diduga pernah mengubur kota, ibu kota Kerajaan Majapahit atau kota kuno ya, situs kota kuno Kerajaan Majapahit di Trowulan itu sedalam 2 meter. Karena memang ratusan tahun terjadi banjir bandang dari lereng-lereng Gunung Anjas-Moro ini, sehingga kemudian pemerintah kolonial Belanda itu menggalakkan tanaman jati di lereng Gunung Anjas-Moro ya, di abad ke-19 sampai 20, awal abad ke-20. Nah, di sini memang kita akan mendapati sisik-sisik ular raksasa ya, terutama di sini teman-teman. Ini banyak akar-akar bergelantungan ini. Di sini teman-teman. Di sini teman-teman ya. Jadi ada semacam di sini sangat besar sekali. Jadi ini memanjang. Kemungkinan ini adalah lapisan kerak bumi di masa purba yang tersingkap. Atau mungkin menurut legenda dan cerita tutur masyarakat, ini memanjang berkelok-kelok sampai sana. Ini adalah memang benar-benar tubuh ular raksasa yang membatu.
Karena legenda yang mengatakan, misalnya legenda cerita ular naga baru kelinting ini akan muncul gitu ya, itu ketika terjadi banjir bandang atau semacam kemudian rumpun bambu yang ikut hanyut berdiri tegak, pohon kelapa berdiri tegak, gelondongan kayu dari atas itu menjadi pengiring, akan kemudian di belakangnya adalah sosok ular naga baru kelinting yang hendak hijrah ke laut sana ya. Nah, inilah yang kemudian bisa mendatangkan mara bencana terkait kemudian ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan yang di Bawasan. Dari lokasi ini sekitar 4 sampai 5 km. Aduh. Nah, batuannya juga cukup kondisinya seperti ini teman-teman ya. Kemungkinan ini batu apung ya, jejak vulkanologi atau ya jejak magma beku ya. Kita memasuki area yang jarang dimasuki oleh manusia ya, jarang dimasuki oleh manusia. Dan batu-batuannya cukup aneh ya, kemungkinan memang di area seperti ini pada masa lalu ada semacam batu lumpang atau batu gaton atau simbol-simbol misteri lainnya ya. Jadi kita seperti memasuki perut bumi ya, atau gua-gua rahasia halaman hutan. Jadi kita bisa lihat ternyata tubuh ular naga ini dari sana memanjang, ini memasuk ke dalam tanah ya, memasuk dalam perut bumi, sehingga yang seperti sosok ular naga ini kemudian di sini tidak terlihat lagi, melainkan dari sana dan di sini tidak terlihat lagi. Melainkan di sana juga ada semacam saluran atau kemungkinan jalan kuno ya, jalan tapak kuno menuju ke area lorong-lorong. Bapak sudah menelisik lorong situ, ada batu aneh juga. Nah, ini ada lorong. Kemungkinan memang habitat ular piton itu seperti ini juga ya, habitat ular besar itu seperti ini. Tapi kita tidak ingin bertemu dengan ular yang akan menjadi kendala untuk melakukan explore kita ya. Kita karena kajian artefaktual di pedalaman hutan ini. Jadi kita hendak memasuki area yang memang seperti mirip seperti gua gitu ya. Di tengah gua itu ada semacam pancuran air terjun kecil ya, ada beberapa batu aneh kan yang di depan kita ini benar-benar bulat ya, presisi menyerupai telur ular naga raksasa yang di depan kita itu. Beberapa batu juga aneh, misalnya seperti ini ya. Jadi batu-batu di sini seperti bentuknya seperti permata gitu ya. Jadi ada bagian bawah dan ada bagian atas ya. Nah, ini sesuatu yang sangat misterius. Namun kemungkinan apakah kita mendapatkan petunjuk tentang bekas perkampungan kuno ya, artefak-artefak yang ada. Coba kita lebih maju sedikit ya, pelan-pelan. Rahayu Mbak. Nah, bahaya Mas. Bahaya ya, balik aja bahaya. Bahaya Pak ya. Ya bahaya. Ya, itu kan. Kita memang di situ cuma mendapati juga telur ular naga raksasa. Di sana juga ada beberapa batu misterius dan kelihatannya memang agak bahaya, terutama di sana ya. Jadi di lapisan sana itu sangat bahaya ya. Nah, ini memang habitat seperti ini. Tidak hanya kemudian ular piton saja, melainkan juga bisa ular hijau yang sangat ganas, atau masyarakat menyebutnya itu ular lowuk. Nah, ular lowuk. Dan kemudian juga ular itu yang belang-belang itu loh, putih hitam itu loh. Ular weling juga, ular weling ya namanya Pak ya. Nah, ini juga sering merupakan habitatnya itu di daerah-daerah seperti ini ya. Karena diduga di area seperti ini itu hanya makanan, misalnya katak gitu ya, tikus, landak kecil, atau musang, atau hewan-hewan kecil lainnya ya, yang menjadi mangsa dari ular-ular tersebut. Coba kita kembali karena memang tidak memungkinkan area bawah ini. Nah, ternyata di pedalaman hutan ini ada semacam sesuatu yang aneh. Jadi ini kita masih di hutan, ada semacam kayak simbol-simbol aneh yang digantung itu Pak ya. Coba kita lihat Pak. Apakah ini juga benda milik orang dunia ya? Kita juga belum tahu karena kita jauh di pedalaman hutan. Coba akar-akar ini juga sangat indah. Tempat lebah Mas ya. Oh, ini tempat lebah. Iya. Oh, ada lebahnya Pak. Iya. Lebahnya ada masuk lebahnya Pak. Ini kemungkinan ya, ya masyarakat ternak lebah. Masyarakat sekitar hutan ini mungkin lebah, atau mungkin juga suku-suku pedalaman ini Pak ya, iya, masih memelihara lebah semacam suku Kalang, suku Bunian, atau orang-orang suku Mante Pak ya. Iya. Nah, ini sangat misterius teman-teman. Jika kita memasuki area ini memang seperti semacam rumah ya, rumah pohon, rumah bambu. Dan di sini
kita akan memakai sebuah ruangan seperti lengkung ya, lengkung katedral dari bambu kecil. Ini namanya bambu apa Pak ini Pak? Bambu hapus. Nah, ini kecil. Bolo. Wulung ya. Bolo. Nah, ini namanya pring wulung atau pring atau bambu wulung teman-teman. Semoga kemudian eksplor kali ini dalam mengungkap jejak kemudian tadi lapisan yang menurut cerita tutur masyarakat itu adalah ular naga yang keluar dari perut bumi ya, yang sewaktu-waktu ketika akan terjadi banjir bandang itu akan keluar sebagaimana kemudian tersirat dalam legenda ular baru kelinting. Ini salah satu kearifan lokal di balik legenda maupun cerita tutur masyarakat. Tentu di masa lalu itu ada peristiwa besar yang menjadi kemudian semacam memori atau ingatan masyarakat ya. Semoga kemudian bermanfaat dan semoga teman-teman juga mendoakan aktivitas kita agar senantiasa tidak terjadi apa-apa mara bahaya ya, senantiasa kemudian tetap selalu lancar gitu ya. Semoga bermanfaat.